Kamu masih ngantuk gak sih pagi-pagi kayak gini? Iya nih, bener. Ngantuk banget. Terus kayaknya pagi-pagi kayak gini enaknya makan roti, terus minumnya kopi anget. Enak banget pasti itu. Iya sih, tapi aku nggak suka kopi, soalnya pahit. Pahit. Kopi pahit. Kok pahit sih? Kan sekarang tuh udah ada kopi instan. Kopi yang 3-in-1 yang adanya gula, ada kopi, ada susunya juga. Jadi ya udah pasti manis lah, terus tinggal diseduh. Masa pahit sih? Kopi 3-in-1 ya? Iya. Kalau ngomongin 3-in-1, aku jadi inget sesuatu nih. Sesuatu. Iya, nih ya, di hidup aku ini ada loh yang 3-in-1 selain kopi sasetan itu. Selain kopi, kamu bisa bikin bubur gitu diseduh? Kan, nih ya, kamu mau tahu nggak? Boleh apa tuh? Nih ya, 3-in-1 dalam hidup aku itu Tuhan. Tuhan? Iya. Nih ya, aku jelasin ya. 3-in-1 yang aku maksud itu, Tuhan aku itu Tuhan Allah Bapa, Anak, juga Roh Kudus dalam satu, jadi 3-in-1. Kamu belum ngerti juga? Belum. Nih ya, aku kasih gambaran nih. Kamu tahu es batu kan? Es batu. Ya. Nih, kalau es batu mencair, itu bisa jadi air kan? Nah, dia juga bisa nguap. Tapi awalnya tetap dari air. Sama kayak Tuhan, walaupun 3 dalam 1, tapi dia itu merupakan Allah Bapa. Oh, gitu. Keren ya? Keren dong. Wah, jadi bisa jadi Allah Bapa, bisa jadi Putra, bisa jadi Roh Kudus. Bener banget. Keren banget. Kamu sekarang percaya kan? Percaya dong. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is 3-in-1. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Our Father everlasting, the only one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is 3-in-1. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is 3-in-1. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan waktu pada kali ini. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tolong biarlah Roh Kudus hadir dalam kami, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan serius.
Haleluya, amin. Nih, tadi kan Tuhan itu 3 in 1. Udah pasti tuh hebat banget kan, keren. Ya. Terus pastinya Tuhan bakal nolongin kita dong kalau misalkan kita di badai topan gitu. Bener banget. Jadi Tuhan tuh bakal selalu lindungin kita ya kalau misalkan kita lagi sedih, lagi senang, pasti Tuhan selalu lindungin. Terus, jadi karena tadi itu, yuk kita nyanyikan lagu di badai topan dunia. Yuk, semuanya bangkit berdiri ya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Yesus gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Yang maut malangkan, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi ya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Yesus gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Yeay. Nah, teman-teman semuanya udah percaya kan kalau Tuhan itu 3 in 1. Terus dia juga melindungi kita walaupun di badai topan dunia sekalipun. Nah, sekarang kamu kalau gitu kamu seberapa cinta sih sama Tuhan Yesus? Pokoknya tuh dalam banget. Sedalam apa? Pastinya lebih dari samudra dong. Teman-teman juga pasti cinta sama Tuhan Yesus itu dalam banget ya pastinya. Kalau gitu kita angkat pujian dalamnya hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya,
Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kita bisa menanam firman Tuhan itu dalam hati kami dan bisa kita terapkan dalam hidup kami. Berkati kami dari awal kami mendengarkan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Wah, pasti dahsyat dan luar biasa dong. Nah, Tante Tina mau tanya, siapa yang tadi pagi bangunnya sendiri terus langsung berdoa? Ayo. Wah, hebat ya anak-anak sekolah minggu GPDI Mahanaim Bandung. Semuanya pada jago-jago, hebat-hebat. Nah, sekarang dengerin ya, Tante Tina mau cerita tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Nah, bacaannya itu dalam Markus 5 ayat 21 sampai 34. Tante Tina mau cerita ya. Ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Nah, ibu ini sudah datangi berbagai tabib dengan biaya yang cukup banyak, cukup mahal, tapi nggak ada perubahan dalam tubuhnya. Malah semakin hari semakin memburuk ya adik-adik. Nah, seperti adik-adik misalnya sakit flu, disuruh mama, disuruh papa, suruh istirahat 3 atau 4 hari. Nah, di saat demamnya tuh udah hilang, terus tubuh kita udah rasa sedikit enak, udah itu ya, terus sama mama, ayo tetap istirahat. Kalian tuh nggak mau, kalian tuh sedih gitu ngelihat, soalnya ngelihat teman-teman kalian tuh bisa main, kalian harus istirahat. Nah, seperti ibu itu juga dia dengan perasaan sedih, dengan penyakitnya yang selama 12 tahun lamanya ya. Tapi ibu ini tidak menyerah, tidak putus asa. Ibu ini punya iman. Suatu ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan penyakit. Ya, seperti cerita tante dia yang tentang orang lumpuh ya, yang sama temannya itu, dia yang sama temannya dibawa ke atas atap itu ya, gentengnya sampai dibuka-buka karena temannya percaya, temannya beriman, pasti temannya yang sakit ini bisa sembuh. Nah, seperti ibu ini tadi, dia juga percaya, beriman kepada Tuhan Yesus bahwa penyakit dia pasti akan sembuh. Nah, ibu ini mencoba menerobos dengan orang begitu banyak ya yang mengikut Tuhan Yesus. Pun ibu ini mungkin sudah bilang permisi, tapi gak ada yang dengerin dia. Malah dia dimana, hei ngantri dong, hei sabar dong, saya juga mau ketemu, saya juga mau lewat gitu. Tapi ibu ini tetap, dia dengan percaya, dengan yakin, dia tetap mau kepada Tuhan Yesus, dia mau mendekati Tuhan Yesus. Terus dia lewatin lagi jalan lagi, dia lewatin lagi yang terobos itu. Nah, walaupun dia bilang permisi, masih tidak dihiraukan ya adik-adik, dengan percaya, dengan percayanya, dengan iman yang kuat. Nah, ketika dia mau mendekati Tuhan Yesus, dia langsung menjamah jubah Tuhan Yesus. Asal ku jamah saja jubahnya, pasti aku sembuh. Nah, adik-adik, ketika ibu ini mendekati dan dia sudah menjamah jubah Tuhan Yesus, lalu seketika tubuhnya yang tadinya lemah, yang tadinya lesu, seketika menjadi sehat, menjadi kuat ya adik-adik. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada orang banyak itu, siapa yang menjamah aku? Orang banyak itu menjawab pertanyaan Tuhan Yesus dengan wajah yang keheran-heranan. Siapa? Dengan begitu banyaknya orang-orang, mana kami tahu siapa yang menjamah? Lalu Tuhan Yesus menjawab pertanyaan
orang-orang ini? Sebab ada kuasa yang keluar dari tubuh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita tuh perlu mencontoh ibu ini. Dia tidak putus asa dengan penyakitnya yang cukup lama, 12 tahun lamanya, tapi dia tidak menyerah. Dia tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika adik-adik punya satu keinginan, atau Tante Tina juga punya satu keinginan, kita tuh nggak boleh menyerah, kita juga nggak boleh putus asa. Kita harus tetap percaya sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan itu sanggup tolong kita, dan Tuhan Yesus pasti akan menolong kita ya adik-adik ya. Nah, sekalipun adik-adik masih kecil ya, Tuhan Yesus tuh tetap akan melihat iman kita yang sederhana. Seperti contohnya ibu ini ya, anggap aja ya, ini tuh jubahnya Tuhan Yesus ya, anggap aja ini jubahnya Tuhan Yesus ya. Nah, seperti ibu ini tuh, dia cuman menjama ujung bajunya Tuhan Yesus, dengan percaya dia langsung sembuh adik-adik. Nah, seperti itulah iman kita. Walaupun kita masih kecil, Tuhan tuh masih perhatikan iman kita yang sederhana. Pasti ada kuasa yang keluar dari tubuh Tuhan Yesus kalau kita percaya terus sama Tuhan dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan ya adik-adik. Nah, sekarang Tante Tina mau tanya, siapa yang hafal ayat hafalannya? Ayo buka Alkitabnya, mana? Ayo kita buka ya di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 ya. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yuk sekali lagi ya. Sebab hidup kami ini karena percaya, bukan karena melihat. Nah, yuk adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu taat, untuk selalu beriman kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang begitu manis ya Tuhan, mengingatkan kami kepadamu ya Tuhan, untuk selalu memandang kepadamu Tuhan, dan selalu mengutamakan hidup kami kepadamu ya, mengutamakan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun anak-anak kami berada Tuhan, Engkau yang selalu pelihara anak-anak kami Tuhan. Terus berkati anak-anak kami Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak kami ini Tuhan boleh selalu ingat akan Engkau, selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan, dan boleh menjadi berkat buat teman-temannya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semua. Wah, udah lama nih gak ketemu sama Cici Cindy dalam aktivitas. Nah, aktivitas kita kali ini ingin membuat apa ya? Nih, Cici ambil dulu. Tadeng! Apa ini? Bentuk dan gambar apa ini? Ini adalah gambar lidah api. Kita akan menggambar dan membuat seperti ini, lidah api. Sebelum itu kita siapin dulu yuk bahan-bahannya. Bahan-bahan yang pertama adalah ada 2 kertas lipat. Teman-teman semua sudah sediain kan kertas lipat yang disuruh sama guru-guru sekolah minggu. Nah, kertas lipatnya itu kalian ambil 2 warna. Karena kita mau buat api, jadi warnanya warna merah. Nah, yang
tadi warna kuning. Oke? Lalu ada kertas yang warnanya putih. Terserah mau kertas HVS, kertas gambar, kertas buku gambar maksudnya, atau kertas yang lain boleh. Yang penting warnanya warna putih, atau kalian mau warna yang lain juga boleh. Lalu yang pastinya ada gunting. Hati-hati ya dengan menggunting. Lalu dan double tip untuk menempelkan kertasnya. Sama ada pulpen atau pensil untuk kita menggambar gambar apinya. Mari kita mulai. Nah, pertama ambil dulu kertas warna merah. Lalu kita gambar. Gambarnya gambar api yang seperti ini. Nah, ini gambarnya harus lebih besar ya. Ini apinya seperti ini nih. Nah, perhatikan baik-baik gambarnya ya. Tapi kalau mencong-mencong sedikit gimana, Ci? Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting bisa jadi seperti ini ya. Kalian lebih kreatif. Ini ya. Oke? Ini untuk kertas yang warna merah. Nanti kalian gambar di kertasnya pakai pensil, pakai pulpen, lalu kalian gunting. Hati-hati ya mengguntingnya. Boleh minta bantuan orang tua kalian atau kakak kalian. Lalu yang kedua, kertas warna kuning. Nah, kertas warna kuningnya kalian gambar seperti ini. Ini harus lebih kecil ya, tapi jangan kecil sekali, nanti nggak kelihatan. Ya, nih gambarnya seperti ini. Kalian boleh gambarnya bebas deh, tapi harus mirip. Setidaknya mirip. Mencong dikit gimana, Ci? Nggak apa-apa. Oke? Udah gitu, kalian tempelkan yang warna kuning ini yang kecil ke warna yang merah. Pakai apa, Ci, tempelnya? Ya pakai yang tadi. Double tipnya, ambil sedikit, dipotel atau digunting sedikit. Nah, untuk ditempel ke warna merahnya ini, kertas kuning ke warna merah, oke? Jangan kebalik, nanti kertas kuningnya nggak kelihatan. Ya, oke? Nah, kalian ambil kertas yang warna putihnya atau warna lain selain warna merah dan kuning. Lalu kalian potong, gambar dulu deh, potong gambar seperti persegi panjang ini. Ci, gimana, Ci? Kertasnya pendek, aku nggak sepanjang yang punya Cici. Nggak apa-apa, kalian bikin 2, terus kalian tempel. Nah, mau bikin 3 juga nanti ditempel ujungnya jadi panjang, oke? Nah, habis itu kertas yang ini, yang panjang ini, persegi panjang ini, kalian sambungkan ujung dengan ujungnya ya. Nah, tapi harus disesuaikan dengan kepala kalian. Ya, kalian ukur dulu kepalanya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Nah, sesuaikan dulu, lalu di ujungnya baru ditempel, oke? Nah, biar pas. Nanti kalau kegedean jadi kalung, nanti nyampe di sini ya, bukan di kepala. Ya, kalian sesuaikan dulu di kepala kalian, oke? Kalau sudah ditempel seperti ini, berbentuk seperti lingkaran ini, mana nih? Nah, udah seperti berbentuk lingkaran ini. Kalian tempelkan api yang tadi, yang kertas warna merah dan kuningnya ke ujung warna putih kertas lingkaran ini. Seperti ini. Jadi deh. Udah gitu kita pasang di kepala kita masing-masing. Ini adalah aktivitas tentang lidah api. Nah, sesuai dengan firman Tuhan ya kan? Kalian harus dengarkan firman Tuhan yang tadi, oke? Kalau kalian sudah jadi, kalian tempel di kepala gini, ditempel, pasang di kepala, terus minta deh orang tua kalian atau kakak kalian, saudara kalian, tolong fotoin, atau kalian selfie juga boleh, fotoin, atau kalian mau video sambil gini sambil bernyanyi memuji Tuhan juga boleh. Nah, nanti kalian kirimkan ke guru sekolah minggu yang biasanya kalian kirimkan ke siapa ya? Ke Tante Emil boleh, ke Tante Irma boleh, ya. Minta tolong sama orang tua kalian, oke? Nanti yang paling kreatif, yang paling bagus bisa mendapatkan poin yang banyak dan nanti di akhir akan mendapatkan hadiah yang baik, bagus. Oke?
sekian dulu aktivitas kita kali ini. Sampai jumpa, ketemu dan beribadah kembali minggu depan. Tuhan Yesus